Halo Sobat AdSense, salam pintar! Jumpa lagi dengan Kak Sozia, tutor bahasa Indonesia adsense.id. Kali ini kita akan membahas soal-soal simulasi bahasa Indonesia, pengetahuan dan pemahaman umum untuk persiapan ujian UTBK tahun depan. Yuk kita belajar sama-sama! Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang pertama. Di sini ada bacaannya dan seperti biasa akan kakak bacakan terlebih dahulu. Produksi sampah yang meningkat tanpa adanya penanganan lebih lanjut akan mengakibatkan permasalahan yang serius. Permasalahan sampah berkaitan dengan masalah kebersihan, lingkungannya rusak, dan masyarakat yang tidak disiplin sehingga seringkali menimbulkan konflik. Salah satu bentuk kesalahan dalam mengelola sampah adalah penimbunan sampah yang semakin besar dan bertahan dengan waktu yang lama. Permasalahan sampah disebabkan oleh lambatnya waktu dekomposisi dari timbunan sampah, khususnya sampah plastik. Permasalahan sampah dapat ditanggulangi dengan beberapa cara. Satu di antaranya adalah dengan proses daur ulang sampah plastik. Untuk dijadikan biji plastik yang bernilai ekonomi, sampah plastik diolah dengan cara yang sangat sederhana. Nilai ekonomi sampah plastik di sebuah ibu kota provinsi pada tahun 2016 dapat mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Oke. Bacaan ini diadaptasi dari Jurnal Ilmu Lingkungan tahun 2022. Nah, pertanyaan dari soal nomor 1 ini adalah perumpamaan dalam bacaan tersebut terdapat pada kalimat. Oke. Kalau yang ditanya tentang perumpamaan, berarti kita harus cek satu persatu lagi nih dari nomor-nomor kalimat yang diberikan oleh pilihan jawaban. Nah, sebelumnya kakak akan jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan perumpamaan ini. Perumpamaan ini kadang bisa dipakai dalam soal-soal yang menginginkan untuk kita menunjukkan apakah ada kalimat yang memberikan contoh penjelasan dari suatu pembahasan yang ada di dalam kalimat, yang biasanya nanti ditandai dengan kata-kata seperti contohnya seperti itu. Kemudian kadang juga bisa nih yang diminta itu adalah metafora. Nah, nggak asing dong ya dengan kata metafora. Jadi ini berhubungan dengan ungkapan. Berarti apakah ada nih dari kalimat-kalimat yang diberikan oleh pilihan soal ini yang menggunakan ungkapan atau metafora atau perumpamaan dalam mengatakan makna yang dimaksud oleh bacaan. Nah, sekarang kita perhatikan lagi nih. Sekarang dimulai dari pilihan yang A. Soal itu memberikan kalimat satu. Oke. Di sini kalimat satunya mengatakan produksi sampah yang meningkat tanpa adanya penanganan lebih lanjut akan mengakibatkan permasalahan yang serius. Oke, coba diamati ada nggak kira-kira penggunaan metafora. Oke, sekarang masuk lagi. Kalimat 3. Salah satu bentuk kesalahan dalam mengelola sampah adalah penimbunan sampah yang semakin besar dan bertahan dengan waktu yang lama. Nah, apakah ada nih penggunaan ungkapan? Sekarang coba ke kalimat 4. Permasalahan sampah disebabkan oleh lambatnya waktu dekomposisi dari timbunan sampah, khususnya sampah plastik. Oke, apakah ada nih tentang kalimat yang memberikan contoh penjelasan atau metafora? Nah, sekarang kita masuk ke kalimat 7. Untuk dijadikan biji plastik yang bernilai ekonomi, sampah plastik diolah dengan cara yang sangat sederhana. Oke, diperhatikan lagi ada nggak? Kemudian yang E, nilai ekonomi sampah plastik di sebuah ibu kota provinsi pada tahun 2016 dapat mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Oke, kalau kalian ada yang benar-benar mengamati, kalian bisa menemukan pada kalimat 3, itu dia memberikan ada contoh, adalah, ya kan? Kemudian pada kalimat 4 ya, tadi kalau nggak salah, nah khususnya. Berarti kita bisa langsung mencoret nih, yang diminta oleh soal itu bukan kalimat yang memberikan contoh penjelasan, melainkan
metafora atau ungkapan. Nah, berarti yang tadi bisa langsung dicoret ya. B tidak mungkin. D yang memberikan kalimat, oh salah, bukan D ya. Kalimat 4 ya, itu juga nggak ada. Jadi ini bisa dicoret. Oke. Nah, tadi yang 3 juga ya. Oke, 3 dan 4 bisa langsung kita kecualikan. Berarti sekarang kita tinggal punya pilihan kalimat 1, 7, dan 8. Nah, kita fokusnya sekarang mencari apakah ada penggunaan metafora atau ungkapan. Ada. Ada di mana? Di kalimat 1 yaitu, nah, pasangan kata produksi sampah. Kalau kita perhatikan, apakah ini benar-benar merupakan sebuah pembuatan sampah? Bukan. Tapi maksudnya di sini adalah keberadaan sampah yang kemudian ada, dan ada gitu ya. Jadi bukan benar-benar memproduksi sampah dengan sengaja, tapi itu memang suatu hal yang akan terjadi secara sendirinya dengan berbagai kebutuhan yang ada yang melibatkan manusia. Jadi di sini jelas bahwa perumpamaan dalam bacaan tersebut terdapat pada kalimat A, yaitu kalimat 1. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang kedua. Nah, di sini kita langsung masuk dulu ke pertanyaannya ya. Pertanyaannya itu adalah, apabila gagasan pada bacaan tersebut dipisahkan menjadi 2 paragraf, pengelompokan kalimatnya adalah, nah, kalau menemukan pertanyaan tentang pemisahan suatu bacaan menjadi beberapa paragraf, itu mau tidak mau kita harus membaca ulang paragraf tersebut karena bisa lebih mengurangi kesalahan yang bisa saja kita pilih. Nah, jadi ini akan kakak bacakan lagi. Produksi sampah yang meningkat tanpa adanya penanganan lebih lanjut akan mengakibatkan permasalahan yang serius. Permasalahan sampah berkaitan dengan masalah kebersihan, lingkungannya rusak, dan masyarakat yang tidak disiplin sehingga seringkali menimbulkan konflik. Salah satu bentuk kesalahan dalam mengelola sampah adalah penimbunan sampah yang semakin besar dan bertahan dengan waktu yang lama. Permasalahan sampah disebabkan oleh lambatnya waktu dekomposisi dari timbunan sampah, khususnya sampah plastik. Permasalahan sampah dapat ditanggulangi dengan beberapa cara. Satu di antaranya adalah dengan proses daur ulang sampah plastik. Untuk dijadikan biji plastik yang bernilai ekonomi, sampah plastik diolah dengan cara yang sangat sederhana. Nilai ekonomi sampah plastik di sebuah ibu kota provinsi pada tahun 2016 dapat mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Oke, sudah lebih ingat ya bacaannya. Nah, sekarang kita masuk ke pilihan jawaban. Pertama dipisahkan untuk pilihan A itu 1, 2, kemudian langsung 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jelas tidak mungkin. Tidak boleh ya kalau misalnya satu paragraf itu hanya terdiri kurang dari paling tidak 4 kalimat ya, 4 baris. Kalau dalam satu paragraf itu sudah minimal ya. Nah, jadi jelas 1, 2 itu tidak mungkin. 1, 2, 3 juga tidak mungkin. Oke, berarti sekarang kita cuma punya pilihan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi sebenarnya juga bisa langsung curiga nih. Karena kita lihat di pilihan yang D, nanti yang terakhirnya dia cuma tersisa 3 kalimat. Terlalu pendek juga, kecuali kalau misalnya satu kalimat itu memang panjang ya, itu boleh kalaupun nanti kurang dari 4 baris maksudnya ya. Nah, tapi kalau ternyata kalimatnya juga pendek, tidak mungkin karena lebih baik disatukan saja dengan kalimat yang sebelumnya. Berarti paragraf itu memang paragraf yang termasuk paragraf pendek. Yang E juga tidak mungkin. Berarti satu-satunya yang bisa kita pilih cuma yang C kan. Nah, sekarang kita cek lagi. Tadi kan kita sudah baca dari awal. Nah, kita lihat di bagian kalimat itu dipenggal di bagian kalimat 4 ya. Jadi ini akhir dari paragraf 1, kemudian yang kalimat 5 ini akan menjadi awal dari paragraf yang selanjutnya. Kalau kita perhatikan sebenarnya kalimat 4 dan 5 itu diawali dengan kata yang sama, permasalahan sampah. Biasanya hubungan antar dua kalimat yang diawali dengan pembahasan yang sama itu sangat dekat, jadi tidak mungkin dipisahkan. Tapi kita tetap harus perhatikan konteks yang ada di dalamnya. Karena bisa jadi walaupun menunjukkan sebuah kedekatan, ternyata memang harus dipisahkan. Karena nantinya di bagian kalimat yang selanjutnya ternyata membicarakan hal yang lain. Nah, kalau kita perhatikan memang di kalimat 4 kan dia bicara tentang
Permasalahan sampah disebabkan oleh lambatnya waktu dekomposisi dari timbunan sampah, khususnya sampah plastik. Kemudian kalimat 5-nya, permasalahan sampah dapat ditanggulangi dengan beberapa cara. Nah, ini adalah kalimat yang belum selesai. Apalagi kita bisa lihat di kalimat 6, itu dia memberikan perincian. Apa saja sih yang dapat ditanggulangi itu dengan cara yang bagaimana gitu. Nah, jadi jelas tidak mungkin kita pisahkan juga nih. Misalnya 5-nya masuk ke paragraf yang pertama dengan paragraf 4, kemudian 6-nya sendirian dengan 7-8. Jelas tidak mungkin. Jadi paragraf 5 itu memang harus dipisahkan supaya nantinya bisa nyambung dengan kalimat 6, 7, dan 8. Gitu ya. Jadi betul untuk nomor ini, apabila gagasan pada bacaan tersebut dipisahkan menjadi 2 paragraf, pengelompokan kalimatnya adalah yang C, 1, 2, 3, 4, dan 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal yang ketiga. Bacaannya masih sama, jadi kita bisa langsung masuk nih ke pertanyaannya. Bentuk kean pada kesalahan dalam kalimat 3 mempunyai kesamaan makna dengan bentuk kean dalam kalimat. Oke, ini berarti bentuk persamaan imbuhan ya. Imbuhan atau afiksasi. Nah, jadi memang afiksasi atau imbuhan itu maksudnya afiks ya, bukan afiksasi. Kalau afiksasi itu pengimbuhan. Nah, afiks itu memiliki maknanya masing-masing. Misalnya makna yang menunjukkan pengulangan, makna yang menunjukkan sesuatu yang terlalu atau berlebihan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, tapi kita bisa punya cara nih, karena bentuk afiks dalam bahasa Indonesia itu banyak banget, kita bisa punya cara untuk lebih bisa cepat nih untuk menentukan maknanya. Itu bisa dilihat dari kata dasar dalam afiks yang dimaksud oleh soal. Kayak gimana tuh? Nah, kita bisa lihat ya. Di sini yang diminta adalah pada kata kesalahan. Di kalimat 3 ya. Tandain dulu nih kalimat 3 karena biasanya konteks dalam kalimat itu juga bisa membantu kita untuk menentukan makna dari afiks. Oke. Kesalahan. Kesalahan itu didasari dengan kata dasar adjektiva atau sifat ya. Nah, berarti kita bisa langsung masuk ke pilihan jawaban yang mana saja sih yang bentuk afiks keannya itu kata dasarnya merupakan kata dasar yang termasuk dalam kelompok kata sifat atau adjektiva. Sekarang kakak akan bacakan dulu pilihan-pilihan jawabannya. Yang pertama yaitu yang A, dia ketinggalan kereta api ke Jakarta karena terlambat bangun tidur. Oke, ketinggalan. Tinggal itu lebih ke verba ya. Berarti sebenarnya ini bisa langsung kita eliminasi nih, tapi kita tahan dulu eliminasinya ya. Kemudian yang B, dia menjaga keseimbangan hidupnya dengan olahraga dan diet teratur. Oke, keseimbangan, seimbang, berarti ini masuk ke adjektiva. Nah, ini udah ada yang sama nih. Kemudian, pada ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut, desa tersebut sangat dingin. Itu untuk pilihan yang C ya. Ketinggian, tinggi juga masuk ke adjektiva. Wah, ada 2 nih adjektiva. Kemudian yang D, dia memiliki kemampuan untuk membangun rumah di kawasan mewah. Ini masuknya ke verba. Berarti bisa ditandai juga ya. Kayaknya nggak mungkin nih sama. Kemudian ada kekecilan. Baju anak itu kekecilan karena pertumbuhan tubuhnya yang sangat cepat. Kekecilan itu masuknya di kecil berarti adjektiva. Nah, berarti kita bisa menemukan di sini ada 3 pilihan yang bisa kita pertimbangkan untuk menjadi jawaban, yaitu B, C, dan E. Oke, karena ketiganya itu sama-sama memiliki kata dasar, kata sifat ya. Nah, sekarang kita tinggal sesuaikan dengan konteksnya berarti sekarang, karena kita harus memilih salah satu dari 3 itu kan. Yang pertama, dia menjaga keseimbangan. Makna keseimbangan di sini itu adalah hal yang bersifat seimbang. Kemudian yang C, pada ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut, berarti di sini adalah ukuran tinggi. Kemudian yang E, baju anak itu kekecilan karena pertumbuhan tubuhnya yang sangat cepat. Berarti di sini menunjukkan suatu ukuran yang terlalu atau agak ya. Berarti sekarang tinggal kita samakan dengan kata kesalahan.
Salah satu bentuk kesalahan. Nah, ini jelas menentukan maknanya itu adalah hal yang bersifat salah. Nah, tadi yang sama-sama merujuk kepada suatu hal itu adalah yang B. Dia menjaga keseimbangan hidupnya dengan olahraga dan diet teratur. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang keempat. Bacaannya masih sama, jadi langsung aja kita baca pertanyaannya. Kelompok kata yang berpasangan tetap dalam bacaan tersebut adalah, oke, yang dimaksud dengan kelompok kata berpasangan tetap itu berarti kelompok kata tersebut adalah majemuk, kata majemuk yang memang tidak bisa ditukar dengan kata lain karena sudah ditentukan maknanya memang sudah seperti itu. Jadi kalau misalnya ditukar nanti maknanya jadi berbeda. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia itu kita punya cuci gudang. Nah, apakah ada yang sama dengan karakteristik kata cuci gudang? Coba kita cek ya. Yang A, produksi sampah. Yang B, sampah plastik. Yang C, daur ulang. Yang D, biji plastik. Dan yang E, nilai ekonomi. Nah, udah ketahuan nih jelas. Kelompok kata yang berpasangan tetap tidak boleh ditukar-tukar dalam bacaan tersebut adalah yang C, daur ulang. Oke Sobat Edson, demikianlah pembahasan soal-soal simulasi pengetahuan dan pemahaman umum bahasa Indonesia untuk persiapan ujian UTBK tahun depan. Semoga bermanfaat ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam pintar! Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!